Lagi juga untuk apa sih dirawat-rawat segala? Bentar lagi juga mati. Mau ngapain buang-buang duit? Hah, percuma. Kalau tidak ada yang membayar perawatan Bu Aminah, biar saya yang bayar. Kamu lagi ya? Mau ngapain kamu datang kemari? Saya mau ketemu Bang Rashid. Sekalian saya mau melihat keadaan Bu Aminah. Ibu, tadi saya kangen sama Ibu. Puan nggak tahu malu. Sudah berapa kali kami bilang kamu nggak boleh lagi menghubungi keluarga di sini. Pergi kamu dari sini. Kami nggak perlu kamu. Nanti kami ketiban sial lagi sama kamu. Pergi, pergi. Pergi. Kamu budak ya? Saya bilang pergi. Jangan layani dia. Sudah body kayak tiang listrik, masih mati kerancaan, nggak tahu malu, nggak tahu diri. Ngapain sih pakai duduk-duduk di teras segala? Sengaja ya mencari perhatian orang, hah? Supaya dikasihani, gitu? Iya, nanti bilang tetangga saya nggak punya perasaan membiarkan orang sakit di depan sendirian. Tolong dong jaga nama baik saya. Udah numpang, mau monjokin saya lagi. Udah gitu sok gaya lagi. Pakai mangi-mangi petugas fisioterapi segala ke rumah. Itu biayanya kan mahal. Mending anaknya mau biayai. Kak, kakak itu seharusnya sedikit tahu diri. Bahwa kakak tuh udah nggak punya apa-apa lagi. Jadi jangan banyak tingkah. Kalau kakak mau tahu, rumah kakak itu sudah dijual sama Rasid. Makanya kakak dibawa ke sini. Dan uangnya sudah dipakai untuk Rasid dan Rafli buka usaha. Tapi karena kesialan Tarisa itu masih nempel sama keluarga kakak, jadi usaha itu bangkrut. Rafli dirampok orang. Nenek Farida sama Mama kenapa sih? Kok Nenek Aminah diomelin terus? Anak kecil nggak boleh ikut. Masuk, ayo. Enggak, kita nggak mau masuk. Kalau Nenek Aminah terus dimarahin. Villa Akbar kalau disuruh masuk sama nenek, masuk. Ayo masuk ke kamar cepet. Kak, ingat-ingat itu, Kak. Kakak itu numpang di sini. Jadi kakak itu harus bawa diri pintar-pintar. Saya kan malu sama Ibu Sugandi yang sudah begitu baik sama kakak, sama anak-anak kakak. Kalau kakak tidak tahu berterima kasih. Jadi tolong jaga martabat keluarga kita dengan jangan bertindak macam-macam. Paham? Saya nggak mau tahu. Awal minggu ini persiapan proposal sudah harus selesai. Dan awal bulan proyek sudah harus jalan. Ngerti kalian semua? Baik, Pak. Win, Pak Jeki kenapa sih sekarang sering marah-marah? Iya ya. Saya juga heran kenapa ya Pak Jeki? Kamu kan orang dekat ya, masa nggak tahu sih? Jangan-jangan karena kamu tolak kali cintanya. Terima aja lah, Win. Iya, Jadi Win. istri kedua juga nggak apa-apa. Dia kayak ini. Bener, Win. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Hubungan saya sama Pak Jeki tuh nggak ada apa-apa. Kami cuma berteman. Di mana-mana awalnya berteman, tapi bisa jadi teman-temanan kan? Iya.
Lagian saya dengar sekarang Pak Jeki sedang ada masalah loh dengan istrinya. Ini kan bisa jadi kesempatan baik buat kamu, Win. Bener tuh, Win. Ya kan? Kalian semua ngomongnya ngaco. Segitu marahnya. Harusnya Pak Jeki tidak tanda tangani surat tuntutan cerai itu. Kalau Pak Jeki menganggap tuntutan cerai istri Pak Jeki itu tidak rasional. Gimana saya nggak tanda tangan, Pak? Waktu itu saya lagi emosi. Jadi terpaksa. Sekarang selanjutnya gimana? Ya, Pak Jeki harus berjuang keras di pengadilan untuk bisa menggagalkan tuntutan cerai itu. Apa mungkin hakim menggagalkan tuntutan cerai istri saya? Sangat mungkin. Proses perceraian kan nggak mudah. Ada beberapa proses yang harus dijalani. Ya, pertama-tama tentu hakim akan memberikan kesempatan kepada keduanya untuk berdamai. Kalau beberapa waktu keduanya belum bisa didamaikan, maka hakim baru mengizinkan cerai talak 1. Itu pun sambil memberikan kepada keduanya kesempatan untuk merenungkan kembali keputusan itu. Tapi kalau mereka tetap bersikeras untuk bercerai, maka keputusan selanjutnya akan dijatuhkan, yaitu talak selanjutnya. Finalnya adalah talak 3. Jadi masih banyak kesempatan bagi Pak Jeki untuk berdamai dengan istri. Ya, itu juga semua tergantung seberapa keras keinginan istri Pak Jeki untuk minta cerai. Kalau dia bisa mengajukan saksi-saksi atau bukti-bukti yang bisa memberatkan Pak Jeki, maka permohonannya akan dikabulkan oleh hakim. Kalau sampai hakim mengabulkan tuntutan cerai istri saya, Ya, saya ingin anak saya tetap berada di bawah asuhan saya. Apakah itu mungkin? sebenarnya agak berat karena anak yang masih balita, hak asuhnya ada pada ibunya. Tapi jangan khawatir, saya akan usahakan semaksimal mungkin. Oke? Pak Jeki masih ada tamu? Iya. Pengacara itu? Iya. Ngapain sih sewa pengacara? Apa ada hubungannya dengan surat dari pengadilan agama waktu itu? Wah, kalau masalah itu nggak tahu juga deh. Tapi kalau ada hubungannya, berarti mau cerai dong sama istrinya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan kita berhasil. Ya. Pak Jeki, Ya. ada waktu sebentar? Masuk. Ada apa, Win? Ini, saya ingin konsultasi mengenai budget proyek Medan yang kemarin saya katakan itu. Maaf ya Jack, kalau saya lancang. Apa? Kemarin saya dengar kamu dapat surat dari pengadilan agama. Dan hari ini kamu sewa pengacara. Apa semuanya itu ada hubungannya? Kamu di sini mau konsultasi untuk budget di Medan, kan? Iya. Ya udah, itu aja yang kita bahas. Bukan apa-apa, Jack. Saya ini ikut bingung lihat kamu uring-uringan terus. Saya ini kan selain karyawan di sini juga sebagai sahabat kamu. Iya, saya tahu. Tapi kan ini di kantor. Jadi apa yang kita bahas ya urusan kantor, jangan urusan pribadi. Kalau di luar kantor ngomongnya gimana? Oke. Nanti sepulang dari kantor kebetulan saya ingin membelikan sesuatu untuk Rama. Kamu mau ikut? Sekalian kita bisa buka puasa di luar. Oke. Ya habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Loh, ada apa tuh, Lin? Ini, Mas. Kayaknya pampersnya Salma habis deh. Tak kira ada apa. Kenapa? Anak Om pipis mulu ya? Kamu kok tadi nggak telepon saya? Kan bisa saya belikan sekalian pulang. Iya, Mas. Saya lupa.
Ya wis, toh enggak apa-apa. Enggak usah panik. Nanti kita beli sekalian kita buka puasa di luar ya. Iya, Mas. Aduh, anak om. Mas Taro jangan cium dong. Mas Taro kan masih kotor, masih bau. Ya Rama ya. Abis aku gemes sih sama dia. Nangis ya Rama ya. Tadi Pak Hadi telepon saya. Katanya dia akan mengurus percepatan proses perceraian kamu dengan Jackie. Loh, kok kamu sedih, Lin? Kan kamu harusnya bahagia. Jadi masalah kamu sama Jackie cepat selesai. Saya sedang berpikir, Mas. Seandainya saya bercerai dengan Jackie, apakah itu suatu tindakan yang tepat? Kenapa enggak? Daripada hidup kamu tersiksa terus kayak gini, memang perceraian amat menyakitkan, Lin. Tapi itu adalah satu-satunya jalan menuju ke bagian selanjutnya. Ayo dong, senyum. Tapi saya bingung, Mas. Seandainya saya bercerai dengan Jackie, saya bingung. Saya harus gimana, Mas? Saya nggak tahu harus ngapain. Kan ada saya, Lin. Saya akan melindungi dan membahagiakan kamu. Percayalah sama saya, Lin. Apapun akan saya lakukan untuk kamu dan Rama. Karena saya sayang sama kalian. Kamu akan menjadi milik saya, Lin. Kamu akan menjadi milik saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, kenapa ini? Anak mama kok kelihatannya cemberut aja? Iya, Ma. Kita kasihan sama Nenek Aminah. Memangnya ada apa dengan Nenek Aminah? Diomelin terus sama Nenek Farida sama Oma. Kasihan kan, Ma? Masalahnya apa? Kok bisa diomelin? Gak tahu, Ma. Tapi kayaknya sih tadi waktu kita dengar cuman gara-gara Nenek duduk di depan rumah aja. Masa gara-gara nenek duduk di depan rumah terus diomelin? Jangan mengada-ngada ya kalian. Bener, Ma. Kan kita dengar sendiri. Dan bukan kali ini aja Nenek Aminah diomelin. Apalagi sama Nenek Farida, Ma. Sering, Ma. Iya, Ma. Omelin lagi dong Nenek Faridanya, Ma. Kan kasihan Nenek Aminah. Sudah sakit, gak bisa jalan, gak bisa ngomong. Tapinya diomelin terus. Jemberida, jangan dicara-cara begitu dong. Nanti batal puasanya. Ah, saya kan cuma nyicipin, Bu. Siapa tahu kurang manis, kurang gula. Kalau nyicipin kan nggak batal tuh, Bu. Iya, nggak batal. Tante tadi sama Mama ngomelin Bu Aminah. Siapa yang ngomelin? Tadi kata anak-anak. Oh, yang tadi itu. Bukannya diomelin, cuma negur doang, Wi. Soalnya tadi petugas fisioterapi dari rumah sakit datang. Ibu mertua kamu itu tidak mau diterapi. Petugas itu kan udah capek-capek datang untuk merawat, untuk melatih. Tapi ibu kamu itu menolak dengan alasan yang tidak jelas. Udah gitu kita harus bayar lagi. Itu namanya kan nggak benar, jadi kita tegur. Iya kan, Bu? Iya, itu yang bayar kamu kan, Wi? Iya. Nah, tadi petugas rumah sakit itu marah-marah, Wi. Dan dia tetap minta bayaran. Nah, akhirnya ibu kamu yang bayar. Iya kan, Bu? Iya, saya yang bayar. Kok Bu Aminah jadi begitu ya? Saya juga kurang tahu. Dia itu sekarang makin keras kepala loh. Makanya Tante bilang, kamu jangan terlalu manjain dia. Nanti dia makin ngelunjak.
Itu kan saya bayar mahal, Bu, supaya mereka mau ngobatin ibu di rumah. Karena saya dan Bang Rashid tidak mau ibu capek. Tapi kenapa ibu tolak? Ibu memang benar-benar gak tahu kalau disayang. Apa emang ibu sengaja supaya sakit terus, supaya ngerepotin semua orang? Saya udah capek, Bu. Saya capek ngurusin ibu. Jadi jangan tambah beban saya lagi dengan sikap ibu yang seperti itu. Itu hanya bikin kami jadi tambah pusing. Ngerti, Ibu? Pokoknya kalau ibu terus bersikap seperti itu, saya nggak mau lagi ngurusin ibu. Allahu Akbar. Engkau adalah yang maha besar, Tuhanku. Dan aku tetap percaya kebesaran-Mu. Ya Allah. Ini baru film silat bagus nih. Iya. Pukulan anak elang menyambar iwak betok. Sap, 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 sap. Sap, sap. Bekelit, bekelit, sap. Ngapa kau nyirami kaki aku? Habis kaki kakek nggak mau diangkat. Alasan? Kamu sengaja ya? Kamu melawan ya? Melawan ya? Kok embernya tendang sih, Kek? Kamu naruh ember sembarangan. Mako itu ketendang. Sekarang pel lantai sampai bersih. Nggak mau. Melawan. Melawan kamu. Melawan ya? Udah melawan kamu. Ini hukum menuduh anak melawan, tau nggak? Ada apa sih, Pak? Ini anak udah kurang ajar. Dan sudah bisa bohong. Dia ini numpain air di lantai sampai kotor. Bener, Dino? Bukan Dina numpain. Bilang kamu yang numpainnya. Numpain. Iya, Dina numpain. Tuh, udah bisa bohongnya anak jin nih. Dasar anak kurang ajar. Ini nih, hukuman untuk anak yang suka bohongin, ha? Sekarang beresin itu semua, abis itu sapu halaman di depan. Ayo, cepat. Dina lagi puasa. Banyak alasan kamu ya. Cepet. Emangnya orang puasa nggak boleh kerja? Dasar budak ini. Katanya guna ini di rumah. Penyungkan, pemalas. Apa kau nih? Gebuk itulah kau nih. Baru tahu. Sudah pilih itu. Ngapa lagi? Nyengok lagi. Kalian lama amat sih nyuci piring segitu aja? Kita kan nggak biasa, Nek. Lagi pula kita lagi puasa. Jadinya lemes. Alasan kamu. Makanya dibiasain biar biasa. Dasar manja kalian, ha? Ini lagi yang kecil. Iya, gatal, Nek, kena sabun. Belagu kamu. Kena sabun aja gatel. Awas ya, 5 menit kalian belum selesai, akan nenek hukum kalian ya. Hei! Dasar bodoh! Nyuci piring segini aja nggak bisa ya? Hah? Emang kamu kira itu piring itu murah harganya, ha? Hah? Emang kamu kira itu murahnya harganya, ha? Hah? Dasar kalian bodoh ini. Ada apa lagi ini? Ini anak bodoh mecahin piring. Aduh, tadi di depan si Dino udah numpahin air di ember. Sekarang kalian mecahin piring. Benar-benar musingin kalian semua ya. Ini anak harus ditatar lebih keras lagi. Bener, Ma. Karena dengan begitu mereka akan semakin pintar ngerjain pekerjaan rumah. Nah, sekarang selesaiin cuci piring, abis itu cuci baju. Jangan, Ma. Kita bener-bener gak bisa. Kalau Mama lagi ngomong tuh jangan berani jawab ya. Pokoknya gak ada protes. Kalian harus turuti semua perintah Mama. Kalau kalian terus ngelawan, akan Mama kurung kalian di gudang sampai malam biar digigit tikus sama kecoa. Pilih mana? Hah? Pilih mana? Iya deh, Ma. Kita pilih nyuci baju aja. Bagus. Sekarang selesaikan cuci piringnya. Abis itu cuci baju. Tidak boleh pakai mesin cuci. Biar tangan kalian jadi kuat. Ngerti? Ngerti, Ma. Makanya jadi anak jangan suka melawan. Sok galak kalian. Emang enak apa melawan kami? Sign. Biar kalian tahu pembalasan kami. Syukurin, biarin aja.
Sejak kehadiran dia, keluarga saya selalu saja tertimpa musibah. Musibah demi musibah selalu saja datang bergantian. Pada awalnya saya berpikir bahwa itu tidak datang dari dia. Suatu hari saya sempat terpengaruh bahwa dia adalah pembawa sial untuk keluarga saya. Saya mencoba melupakan semua itu dan berusaha untuk kembali kepada dia. Saat itu tiba, saya memergoki dia sedang berselingkuh dengan bekas pacar lamanya. Sejak itulah saya menutup pintu hati saya untuk dia. Apa kamu masih mencintai dia, Raf? Saya nggak tahu, Amanda. Apa kamu berniat untuk berpisah dengan dia? Saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Atau kamu berniat untuk menceraikan dia? Saya pernah berpikir untuk melakukan itu terhadap dia. Tapi saya takut ibu saya akan shock karena tahu saya cerai dengan Parisa. Ibu saya sedang sakit keras, Amanda. Jadi sampai sekarang saya menggantung permasalahan itu. Tapi setelah ibu kamu sembuh, kamu mau menceraikan dia kan, Raf? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kalau memang Tuhan berkata bahwa dia masih tetap jodoh saya akan menerimanya. Tapi kalau Tuhan juga bilang bahwa dia bukan jodoh saya lagi, saya juga akan menerimanya, Amanda. Tapi yang pasti, kamu akan menceraikan dia kan, Raf? Rama, apa sayang? Sekarang kita cari cucu untuk Rama ya. Apa sayang? Situ, Mas, Apa, susu. Rama? Oh iya, Iya, sayang. di sana, Lin. Yuk, ayo. Apa sayang? Nih. Loh, Lin, itu kan bukan susu yang biasa diminum oleh Rama. Nggak apa-apa kok, Mas. Ini lebih murah. Aduh, ojo ngono toh, Lin. Masa untuk anak sendiri kamu perhitungan banget sih? Soalnya sekarang kan saya harus ngirit, Mas. Saya kan nggak punya sumber penghasilan lagi. Lagian, nggak mungkin pada saat ini saya minta sama Jackie, Mas. Duh, kok gitu aja kamu repot sih? Kan ada saya, biar nanti semua saya yang bayar. Ya, Rama ya? Saya nggak mau ngerepotin Mas Darno terus. Loh, kok kamu masih merasa sungkan sih, Lin, sama saya? Aku kan udah bilang berkali-kali, aku nih bukan orang lain loh untuk kamu. Bahkan dulu kita pernah hampir jadi suami istri, iya kan? Jadi Rama ini ya hampir seperti anak saya sendiri juga. Untuk memenuhi segala kebutuhan kamu, apapun akan saya lakukan. Jadi ambil deh susu yang biasa diminum oleh Rama. Ayo. Kok malu-malu sih? Yang ini kan nih? Yang ini kan? Ya, nih. Satu lagi buat persediaan. Lagi Lin katanya, ya? Terima kasih ya, Mas Darno. Sama-sama. Oh iya, ada lagi yang mau dibeli? Kayaknya semuanya udah cukup, Mas. Udah cukup? Iya. Kita bayar yuk. Yuk, kita bayar yuk, sayang, yuk. Yuk. Loh, Lin,
kamu nih kenapa sih? Kok murung terus? Saya teringat Jackie, Mas. Biasanya saya membeli kebutuhan Rama bersama dia. Aduh, Lin. Kalau kamu tuh ingat-ingat Jackie terus, kapan kamu bisa ngelupain dia? Udah deh, mulai sekarang tuh kamu harus bisa ngelupain dia. Anggap aja dia udah mati. Mas Darno kok ngomong seperti itu sih? Abis, kamu ingat-ingat dia terus? Ya, namanya juga suami, Mas. Kadang saya berpikir, kok Jackie tega-teganya mengkhianati saya. Loh, bukti-buktinya kan sudah jelas. Iya kan? Kayaknya sebentar lagi maghrib, kita cari restoran yuk untuk buka puasa. Yuk. Mana ya? Situ kali yuk. Lina minta cerai. Iya. Apa alasannya? Nggak jelas. Kayaknya sih dia cemburu sama kamu. Dikira kita punya hubungan lagi. Yang saya takutkan akhirnya terjadi juga. Sejak awal saya kerja sama kamu, Jack. Saya sudah takut Lina salah paham akan hubungan kita. Ya udahlah, kamu nggak usah mikirin hal ini. Kali aja Lina lagi emosional jadi dia agak cemburuan. Nggak bisa, Jack. Ini nggak bisa dibiarin gitu aja. Saya tetap harus nemuin Lina dan menjelaskan semua persoalannya. Nggak, kamu nggak usah ngelakuin ini. Nggak bisa. Karena ini menyangkut saya juga. Jack, maafkan saya ya. Gara-gara saya, rumah tangga kamu jadi bermasalah. Nggak. Nggak, kamu nggak salah. Yang salah saya. Saya nggak cerita sama Lina kalau kamu kerja di kantor saya. Dulu kan kamu sudah cerita sama dia, Jack. Belum. Saya sengaja bilang itu sama kamu supaya kamu tenang. Jadi selama ini kamu membohongi saya? Maafin saya, Win. Saya terpaksa ngelakuin itu. Soalnya kalau saya cerita sama Lina bahwa kamu kerja di kantor saya, dia pasti akan cemburu. Sedangkan saat itu kamu benar-benar lagi butuh pekerjaan. Kamu butuh uang untuk biaya hidup kamu dan juga untuk ibu kamu. Iya, tapi kalau keadaannya kayak begini, saya jadi beban. Percaya, masa ini pasti akan segera selesai. Lina pasti akan segera menyadari kesalahan-kesalahannya. Dan saya yakin, dia pasti akan kembali lagi pada saya. Ayo, udah lapar nih. Itu mereka, Mas. Jackie sama Wina. Lin, tunggu Lin. Kamu Lin. memperbolehkan saya untuk menemui Lina dan menjelaskan semua persoalannya. Nggak usah. Kamu nggak usah ikut campur. Ini urusan saya, Win. Enggak. Saya akan tetap nemuin Lina biar bagaimanapun. Udah buka. Kita buka puasa dulu ya. Tarisa benar-benar gak tega melihat mereka memperlakukan Bu Aminah. Bu Aminah itu kan sakit, butuh pengobatan. Loh kok malah petugas fisioterapinya diusir sama mereka? Kok ada ya orang seperti mereka itu? Lalu kamu sempat membicarakan masalah rumah itu pada mereka? Ya enggak, Pak. Bu Aminah buru-buru ditarik masuk. Terus Tarisa diusir. Kasihan Bu Aminah. Kamu sudah coba menghubungi Rafli lagi di Bandung? Belum, Mah. Tarisa takut. Nanti kalau Rafli tahu Tarisa nebus rumah itu, nanti dia marah. Kenapa harus marah? Seharusnya dia berterima kasih dong sama kamu. Ya toh, Pop? No, Ma, he's different. Dia tuh orangnya gengsian. Nggak mau dikasihanin. Kalau dia terus menjaga gengsinya, kapan dia bisa menebus rumah itu? Dia punya uang dari mana?
kok belum pulang sih, Ma? Tadi papa telepon dari kantor, katanya mau buka bersama dengan teman-temannya di kantor. Kalian kok makannya sedikit sekali? Bilang nggak terlalu lapar, mah. Akbar juga. Jangan-jangan kalian nggak puasa kali ya? Puasa? Tapi puasa kita kan bagus. Mabrur. Jadinya nggak terlalu terasa lapar sama haus. Iya bener. Kan kata Ustadz guru ngaji kita kan begitu. Kalau orang puasanya ikhlas, dia nggak akan terlalu terasa lapar sama haus. Beda sama orang yang nggak ikhlas, jadi lemes. Kalian nyindir nenek ya? Enggak, itu kan kata Ustadz. Nenek juga nggak terlalu lapar. Gak terlalu lapar kok, makannya banyak. Emangnya dilarang? Sudah. Kalian kenapa sih? Selalu saja melawan sama Nenek Farida. Habisnya Nenek Farida jahat sama Nenek Aminah. Iya. Siapa yang jahat? Nenek Farida marah sama Nenek Aminah itu karena Nenek Aminah itu tidak mau dibilangin, tahu? Mau kemana kalian? Villa mau makan sama Nenek Aminah aja. Akbar juga. Lihat tuh, Wi, anak-anak kamu. Anak-anak kamu tuh udah kena sihir sama mertua kamu. Jadi kalau ada apa-apa selalu membela mertua kamu. Tante jangan suka berprasangka yang tidak-tidak. Mereka kan sudah dekat dari dulu. Jadi wajar dong kalau mereka sayang sama neneknya. Loh, kamu mau kemana, Wi? Mau lihat ibu juga. Memastikan dia mau makan atau tidak. Biarin aja kalau dia nggak mau makan. Itu kan urusan dia. Kamu kan sudah cukup baik selama ini, Wi. Tuh, Ibu lihat sendiri kan? Kayaknya mereka ini semakin dipengaruhi sama Kak Aminah. Dan saya yakin, Bu, Kak Aminah sama anak-anaknya pasti mempergunakan cara nggak benar untuk mempengaruhi mereka. Jadi kita harus cepat mencegahnya. Kapan Ibu saya antar ke dukun saya itu? Kayaknya nggak usah deh, Jeng. Biayanya terlampau mahal. Aduh, Ibu. Demi untuk kebaikan Ibu, mahal sedikit mah nggak apa-apa, Bu. Gini aja deh, Bu. Saya coba nanti bicara sama dukun saya itu. Berapa Ibu sanggup? Paling 500.000, Jeng. Ya, kalau 500.000 itu sulit, Bu. Tapi kalau 750.000 mungkin bisa. Iya deh. Sip. Ya, Jeng, tambah lagi tuh ayamnya dimakan lagi tuh. Ya. Lebar, Nek. Nah, gitu dong, Nek. Villa, Bar, kalian sholat dulu ya. Ya, Ma. Mama mau kasih obat untuk nenek. Nek, Nenek harus minum obat ya, Nek. Jangan gak mau, Nek. Supaya Nenek cepat sembuh ya, Nek. Ini piringnya dibawa lagi ke belakang ya. Iya. Hati-hati jangan pecah. Iya. Minum obat ya, Nek. Ibu minum obat dulu ya. Kenapa? Ibu mau nulis? Dewi, apa betul rumah dijual Rashid?
Jul, besok kamu jadi dukun lagi ya. Ada pasien baru loh. Kali ini kamu dapat 20%. Apa? 50%? Enak aja kamu, ini kan proyek saya. Udah, 30% aja ya. Ya udah deh, 40%, oke? Tante, Ada apa, Wi? kenapa Tante kasih tahu Ibu tentang masalah rumah yang telah digadaikan oleh Bang Rashid? Oh itu. Tante lupa cerita sama kamu kalau ibu kamu itu maksa mau pulang ke rumah. Tante jadi bingung ya, jadinya Tante ceritain aja apa adanya. Kita kan udah kasih tahu Tante, masalah itu jangan dikasih tahu sama Ibu. Tante terpaksa, Wi. Lagi juga kan gak apa-apa dong ibu kamu dikasih tahu kejadian yang sebenarnya. Nah sekarang buktinya dia gak apa-apa kan? Gak kumat jantungnya seperti yang kalian takutkan. Malah makin bagus dong. Beban kalian makin ringan. Jadi gak bohong-bohong lagi tentang rumah. Wi, harusnya kamu berterima kasih dong sama Tante. Jangan marah-marah begitu. Ya udah kalau begitu. Wi. Tadi Tarisa datang ke sini. Tarisa? Iya. Mau ngapain dia? Katanya mau cari Rashid. Jangan-jangan dia punya maksud tertentu sama Rashid. Maksud tertentu bagaimana, Tante? Kita mana tahu, Wi. Mungkin aja begini. Karena dia gagal sama Rafli, jadi dia sekarang ngincer Rashid. Tante, jangan suka mengada-ngada. Itu bisa aja terjadi, Wi. Dan mungkin akan terjadi. Kamu harus hati-hati loh, Wi. Sekarang itu banyak adik ipar selingkuh sama abang ipar. Ya wis, Tolin. Buat apa kamu sedihkan? Atau kamu memang mau cerai ya kan? Saya benar-benar sakit hati, Mas. Saya benar-benar sakit hati. Saya pikir sewaktu Jackie datang ke rumah ibu, dia ngomong benar. Ternyata dia kan bohong. Dia hanya mau berteman dengan Wina. Gimana mereka mau berteman? Lawung Jackie masih mencintai Wina kok. Mas, sekarang hati saya benar-benar bulat. Saya ingin pisah dengan Jackie, bercerai. Ya wis toh, dasar nangis. Allah, apa yang harus ku perbuat dengan uang ini ya Allah? Kalau saya ambil uang ini, saya takut ya Allah. Saya takut kalau ada apa-apa di belakang hari nanti ya Allah. Tapi kalau tidak, rumah ibu gak akan hilang. Berilah aku petunjukmu ya Allah. Saya mau pulang, ini kan rumah saya. Kenapa kalian tertawa? Dulu sama rumah ibu, tapi sekarang bukan rumah ibu lagi. Ngerti? Tidak, tidak, ini rumah saya. Sejak dulu saya tinggal di sini. Dan ini rumah peninggalan suami saya. Tapi anak ibu sudah menjual rumah ini. Apa? Anak saya menjualnya? Ya, jadi sekarang lebih baik ibu pergi dari sini. Sebelum kami berdua marah, ngerti?
Tidak, saya tidak mau pergi dari rumah ini. Ini rumah saya. Pasti kalian berbohong. Tidak. Ayo seret dia, ayo. Kak, hei, kalau tidur jangan berisik. Ganggu orang tidur aja. Kalau mimpi itu jangan bersuara dong. Awas ya kalau berisik lagi. Saya taruh di luar nanti. Orang tua tuh udah boleh apa mimpi-mimpi tahu? Kaji awan alok dinyok. Dan tokok lo baru taruh sok. Nangis lagi. Kembali. Sama nalok lama juga ada gaduh. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.